Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu, damai beserta keluarga. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya saat ini berada di kebun singkong, ya. Semuanya dikelilingi singkong. Singkong banyak manfaatnya untuk kita manusia khususnya, dan pada umumnya juga untuk makhluk hidup. Bisa buat pakan ternak dan segala macamnya ya. Nah, sedikit saya jelaskan soal singkong pada hari ini. Oke, mari kita ikuti berita selanjutnya. Berbicara tentang singkong, kita bisa ambil dan petik hikmahnya. Dari akar berguna, kemudian pohon hingga daunnya, tidak ada yang terbuang. Jadi itu intinya manfaatnya. Nah, kita juga bisa mengambil filosofi dari singkong ini bahwa kita manusia terdiri dari makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Jadi kita bisa mengambil hikmah di dalam filosofi singkong ini bahwa menyangkut dengan hubungan keluarga, sahabat, kerabat, kemudian masyarakat lingkungan, kemudian di sekitarnya, sekitar kampung, sekitar desa, kemudian berkembang ke kecamatan, provinsi hingga nasional, kemudian bangsa seluruh semua. Nah, kita bisa mengambil dan memetik filosofi dari singkong ini bahwa tidak ada tanaman ini tidak ada yang terbuang. Semua terpakai, bisa digunakan sebagai tumbuhan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kita makhluk sosial dan makhluk individu sekaligus. Kita harus belajar dari filosofi singkong ini. Karena singkong ini tidak ada yang terbuang, artinya semua bermanfaat. Nah, kita manusia harus bermanfaat kepada lingkungan. Nah, lingkungan sekitarnya, lingkungan masyarakatnya, sehingga saling memberi, saling menerima. Nah, itu inti daripada filosofi singkong ini. Petikan selanjutnya berikut ini. Singkong memang banyak manfaatnya ya, dari daun ya kayak gini, daun bisa dibuat sayur ya, sayur, dan memang banyak vitaminnya ya, nanti terjelaskan nanti ya. Banyak vitaminnya itu biasanya di warteg ada sayur singkong, atau di mana, di rumah makan Padang itu biasa buat lalap ya. Itu jadi manfaatnya banyak sekali, kayak vitamin segala macamnya untuk tubuh manusia. Jadi selain dari singkong ini buat daunnya bermanfaat, kemudian batangnya ya, batangnya juga bermanfaat, nanti juga terjelaskan nanti. Apalagi yang di dalam tanah ini, waduh, buahnya ya kan bermacam-macam. Jadi nanti ini saya jelaskan akan berikut ya. Seperti yang kita ketahui selama ini, bahwa singkong biasanya kita gunakan untuk konsumsi sehari-hari sebagai pengganti beras dan juga bahan untuk membuat kue-kue jajanan, keripik dan lain sebagainya, serta bahkan mie instan pun bisa dibuat dari singkong. Selain itu, singkong pun bisa dibuat menjadi bahan bakar minyak atau BBM yang disebut bioetanol. Bioetanol merupakan golongan zat nabati yang bisa diubah sebagai etanol atau alkohol yang mengandung komponen gula, pati, atau selulosa. Selain itu, manfaat singkong bagi manusia, yang kaya akan karbohidrat, serat, dan beberapa nutrisi seperti vitamin C, vitamin B6, dan mangan. Mengkonsumsinya dapat memberikan energi,
mendukung sistem pencernaan, serta menyediakan nutrisi penting untuk kesehatan kulit dan metabolisme tubuh. Singkong juga mengandung senyawa antioksidan yang dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Di antaranya, 1. Alternatif pengganti beras. Singkong dapat dijadikan sumber karbohidrat alternatif untuk variasi dalam pola makan. 2. Sumber energi. Singkong mengandung karbohidrat kompleks yang dapat memberikan energi tahan lama. 3. Kaya serat. Tinggi serat, membantu pencernaan dan menjaga kesehatan usus. 4. Vitamin dan mineral. Mengandung vitamin C, B, dan mineral seperti potasium yang esensial untuk kesehatan tubuh. 5. Mengandung antioksidan, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. 6. Menjaga kesehatan mata, kaya akan beta-karoten, baik untuk kesehatan mata. 7. Penguat sistem imun, mengandung vitamin dan mineral yang mendukung sistem kekebalan tubuh. 8. Mengatur tekanan darah, kandungan potasium membantu menjaga tekanan darah normal. 9. Mendukung kesehatan jantung, serat, vitamin, dan mineral dalam singkong dapat membantu menjaga kesehatan jantung. 10. Mengandung zat besi, baik untuk mencegah anemia dan menjaga kesehatan darah. selain itu, singkong juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol, yang merupakan sumber energi bagi mesin kendaraan. Prosesnya melibatkan fermentasi gula dalam singkong oleh mikroorganisme untuk menghasilkan etanol. Pemanfaatan singkong untuk bioetanol dapat menjadi alternatif yang ramah lingkungan dan berpotensi dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dari perut bumi. Batang singkong dapat dipergunakan untuk pupuk organik. Batang singkong dapat diolah menjadi pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kompos. Batang singkong dapat dicacah dan digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kompos. Pelapis tanah dapat digunakan sebagai pelapis tanah untuk mencegah erosi. Pembuat biodeterjen, batang singkong dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodeterjen. Bahan pembuat sabun organik, dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun organik. Minuman tradisional, beberapa daerah memanfaatkan batang singkong dalam pembuatan minuman tradisional. Pembuat gula cair, batang singkong dapat diolah menjadi gula cair. Bahan pembuat kertas tisu, batang singkong dapat diolah menjadi bahan baku pembuatan kertas tisu. Bahan baku kertas, dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Bahan baku pembuatan kertas tinta, batang singkong dapat dijadikan bahan baku pembuatan kertas tinta. Pembuat pulp kertas, batang singkong dapat diolah menjadi pulp untuk pembuatan kertas. Bahan pembuat krayon, batang singkong dapat dijadikan bahan baku pembuatan krayon. Bahan baku tekstil, dapat digunakan dalam pembuatan bahan tekstil tertentu. Pembuat serat, batang singkong dapat diolah menjadi serat untuk berbagai keperluan, seperti pembuatan kain dan tali. Industri pembuatan bambu plastik, beberapa inovasi baru menggunakan batang singkong dalam pembuatan plastik ramah lingkungan. Pengganti plastik konvensional, batang singkong dapat digunakan sebagai bahan baku pengganti plastik konvensional. Pembuat bioplastik, dapat digunakan dalam pembuatan bioplastik. Pembuat tekstur makanan, dapat digunakan dalam industri makanan untuk memberikan tekstur tertentu pada produk. Obat tradisional, beberapa kultur memanfaatkan batang singkong dalam pengobatan tradisional. Pembuat minyak kayu putih, beberapa jenis singkong mengandung minyak kayu putih yang dapat diekstraksi. Pembuat minyak tawon, batang singkong dapat digunakan untuk membuat minyak tawon. Bahan pembuat lilin, batang singkong dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan lilin. Pembuat arang, batang singkong dapat diolah menjadi arang untuk berbagai keperluan, termasuk bahan bakar. Nah, jikalau kita manusia masih memelihara ego atau egoisme, nah kita kalah dong dengan singkong ini. Ya kan? Nah, tidak bermanfaat, kita manusia tidak bermanfaat pada lingkungan, pada saudara, pada keluarga. Ya apa bedanya? Kita kalah sama singkong. Filosofi hidupnya. Ya kan? Nah, itulah makanya coba kita buang ego itu, karena ego itu bentuk dari sifat api. Egoisme itu bentuk dari sifat api yang selalu berdiri. Untuk itu mari kita renungkan bersama. Kita manusia ini banyak sekali kemauan, banyak sekali keinginan, tapi terkadang kemauan dan keinginan tidak terpenuhi, akhirnya menjadi
kembali kepada diri sendiri, stres lah, kemudian karena tidak memenuhi hidupnya, akhirnya bisa memanfaatkan orang lain, menipu orang lain dengan catatan numpang hidup dan segala macamnya. Kenapa? Ketidakmampuannya mengolah diri, akhirnya hanya angan-angan. Nah, coba mari kita renungkan bahwa saya mengambil filosofi singkong ini tujuannya untuk apa? Kita merenung, karena apa? Manfaat singkong ini tidak ada yang terbuang. Dari akar, saya ulang lagi, dari akar pohon hingga daunnya, semua bermanfaat. Seperti itu. Jadi sekiranya kita manusia masih memelihara ego, mementingkan diri sendiri, dan tidak mau tahu apa yang dialami orang lain, tidak mau empati, ya kita kalah dengan singkong ini. Nah, maukah kita kalah dengan singkong ini? Nah, kembali pada diri kita masing-masing. Kalau hanya mengejar materi, mengejar harta, mengejar dunia, tidak akan bisa. Karena semua sudah ketentuan Allah yang Maha Kuasa. Berapa rezeki kita dapatkan hari ini, itulah dari Allah. Hari ini, besok, lusa, hingga seminggu, 2 minggu, hasilnya seperti itu sudah terakumulasi hingga dibuat gaji bulanan. Nah, itulah rezeki. Janganlah berlebihan mengambil hak bukan miliknya. Jangan, karena itu akan berefek pada diri kita sendiri nantinya. Mungkin kita belum bisa rasakan sekarang ini, tapi nanti itu terakumulasi terus nanti akan tiba waktunya, akan ceng, habis juga nanti. Sekali lagi, kita jangan mementingkan diri sendiri. Kita harus melihat lingkungan, kanan, kiri, kita harus lihat bagaimana kehidupan mereka, bagaimana adaptasi mereka terhadap lingkungan. Kita harus baca itu semua, namanya baca alam, baca sekitarnya, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi 'allamal bil qalam, artinya baca lingkungan, baca semua yang ada, tumbuhan dan segala macamnya. Juga kalau memang kayak ini kita harus cabut juga, ya pohon-pohon ini kita juga harus minta izin, karena ini juga makhluk hidup, ya kan? Makhluk hidup. Jadi jangan kita sembarangan, jangan kita semau-maunya menganggap ini tidak ada apa-apanya, ya sama juga menganggap saudara tidak ada apa-apanya. Jangan. Nah, ini semua punya manfaat, sama kayak singkong. Rumput punya manfaat, pakan ternak dan segala macamnya. Nah, ini semua bisa diambil, ini semua ini untuk pakan ternak, pakan kambing, pakan sapi, semuanya ya. Jadi intinya adalah kita harus berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup. Jangan kita semena-mena. Nah, apalagi kita manusia, jangan kita semena-mena terhadap orang lain. Nah, utamanya sahabat kita, keluarga kita, khususnya keluarga kita. Jangan semena-mena merendahkan mereka, merendahkan keluarga kita, tidak punya apa-apa dan segala macamnya. Kita hanya mengukur dengan materi, jangan, karena itu akan berbalik pada diri kita. Bersifatlah seperti singkong ini. Dia di dalam ini, coba kita perhatikan, di dalam ini, di dalam tanah ini, tidak akan tahu, kita tidak akan pernah tahu di ini nih, di dalam ini isinya seperti apa, ya kan? Nah, kita tidak pernah tahu isinya seperti apa, berapa biji dan segala macamnya. Yang kita tahu ini ada akarnya nanti nih. Nah, ya, ini ada akarnya. Nah, ini pohonnya. Nah, iya kan, pohonnya. Kita ini jadi dia ada isi, tapi tidak pernah menimbulkan dirinya seperti apa, ya kan, singkong ini. Nah, seperti itu. Kemudian pohonnya juga bermanfaat, ya kan, daunnya. Nah, seperti itu kira-kira. Jangan pernah kita meremehkan orang lain. Kita tidak tahu dirinya seperti apa, ya kan.
kemampuannya seperti apa. Saya mengambil tema adalah tema dari singkong. Nah, jikalau kita manusia masih memelihara ego atau egoisme, nah kita kalah dong dengan singkong ini.